Surah Al-A'raf ayat 106. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbanyak bekal kita. Di antaranya adalah mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Di suatu ketika Rasulullah SAW pernah ketika ingin menguburkan jenazah korban perang Uhud, Rasulullah bertanya, siapa di antara mayat-mayat ini yang banyak Al-Qurannya? Maka dia harus didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat. Rasulullah SAW mengatakan, wa ana syahidun yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi bagi dirinya nanti di hari kiamat. Hadis ini memberikan iktibar kepada kita bahwa orang yang banyak Al-Qurannya itu memang dispesialisasikan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk darinya. Amin. Seperti biasa, mari kita awali kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa'alqa 'asahu fa'idha ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن Sadaqallahul azim. Dan kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, in kunta, jika engkau jika membawa bi ayatin bukti fakti biha, maka datangkanlah in kunta, jika engkau minas sadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Fa'alqa, maka ia melemparkan asahu, tongkatnya. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba tongkat itu Thu'banun mubin, menjadi ular yang besar. Wa naza'a, dan ia mengeluarkan yadahu, tangannya. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba dia baydha'u, terlihat cahaya, linnadhirin, bagi orang-orang yang melihat. Qala al-mala'u, berkata pengikut
qaumi fir'auna, dari kaum Fir'aun. Inna hadza, sesungguhnya ini, lasahirun, sungguh sihir, alimun, yang luar biasa. Baik, ini ayat masih bercerita tentang kisah Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun dan pengikutnya. Di sini diceritakan di ayat ini tantangan dari Fir'aun kepada Musa. Jika benar-benar Musa membawa sesuatu bukti bahwa Musa itu adalah utusan Allah, bahwa Musa itu adalah Rasul Allah, maka coba buktikan. Maka seketika itu Nabi Musa dengan izin Allah melemparkan tongkatnya, kemudian tiba-tiba tongkat itu menjadi Thu'banun Mubin. Thu'banun Mubin itu adalah ular yang besar. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ularnya itu memiliki kaki, artinya itu adalah naga, dragon. Jadi kalau di Cina ada dragon itu udah ketinggalan, karena dulu udah pernah ada di zaman Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang lain apa? Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ketika dia letakkan tangannya di dada, kemudian dilepaskan tangannya itu, maka tangannya mengeluarkan cahaya dan cahaya menyilaukan. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Kemudian tanggapan pengikut Fir'aun, wah ini pasti sihir. Pasti sihir. Ya. Padahal sihir dengan mukjizat itu berbeda. Apa bedanya? Kalau sihir itu, apa definisi sihir? Definisi sihir itu adalah sesuatu khariqul adat, sesuatu yang di luar biasa, di luar kebiasaan, kejadian yang di luar kebiasaan, khafiyus sabab, tapi sebabnya tersembunyi. Sebabnya tersembunyi. Nah, jadi entah tersembunyinya karena apa? Karena kelihayan tangan, atau kelihayan kalau zaman sekarang ini teknologi, ya kan? Bisa saja itu sihir. Artinya membuat pandangan kita terpesona, itu namanya sihir. Nah, sekarang banyak tuh marketing yang mengandung sihir, pemasaran yang mengandung sihir, sehingga kita terpesona. Akhirnya belanja online terus, ya. Nah, itu ada sihir. Kejadian yang luar biasa, yang itu sebabnya kita tidak tahu, tidak bisa dijelaskan. Nah, tidak tahunya itu karena memang sengaja tidak diketahui atau memang tidak tahu. Nah, contohnya orang bisa terbang.
Orang bisa terbang itu sihir bukan? Bukan kalau terbangnya pakai pesawat, karena pesawat itu bisa dijelaskan sebabnya. Tapi kalau terbang tanpa terlihat ada apa-apa, tiba-tiba terbang, ya, apakah itu sihir? Boleh jadi itu sihir sebelum kita mengetahui sebabnya. Tapi setelah kita mengetahui sebabnya, bukan sihir lagi. Sihir itu ketika kita belum tahu sebabnya. Oh, ternyata dia terbangnya ditarik tali ya ke atas, dan talinya itu tidak terlihat misalnya. Akhirnya kita tersihir, emosi kita terbawa. Justru. Nah, beda dengan mukjizat. Nah, mukjizat itu apa? Arti mukjizat. Arti mukjizat apa? Ada orang arti mukjizat itu apa? Gak usah takut, biasa aja. Salah-salah juga gak apa-apa. Mukjizat itu artinya sesuatu yang diberikan Nabi dan Rasul, itu definisinya. Pengertian mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, Pak Ustaz. Ya, itu memang mukjizat luar biasa. Tapi yang kalau kita lihat dari sisi arti, mukjizat itu adalah yang melemahkan. Artinya mukjizat itu adalah yang melemahkan. Karena asal katanya ajuz. Ajuz itu orang yang sudah tua, sudah lemah, tua renta, itu namanya ajuz dalam bahasa Arab. Nah, jadi mukjizat itu yang dapat melemahkan. Nah, kenapa para nabi diberikan mukjizat? Karena nabi ini tugasnya ingin menundukkan atau menundukkan akal, menundukkan keangkuhan, menundukkan kesombongan, ya, menundukkan, ya, tempatnya sombong tentu setan. Jadi butuh yang namanya mukjizat. Nah, mukjizat di zaman Nabi Musa, nah mukjizat itu disesuaikan dengan zaman. Zaman di masa Firaun itu yang tenar, yang viral di sana itu, di masa itu adalah sihir. Pokoknya yang punya sihir, wah, luar biasa. Nah, kayak di Indonesia yang paling hebat apa sekarang, zaman sekarang? Dukun. Ya, jadi di masa Firaun tuh profesi yang menjadi tumpuan orang, yang banyak didatangi orang itu adalah tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa sesuatu yang bisa menundukkan sihir itu. Nah, ketika itu Firaun mengumpulkan para ahli sihir dari seluruh penjuru. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan jumlahnya sekian. Tapi seluruh tukang sihir itu dikumpulkan di alun-alun. Musuhnya siapa? Musa sendirian lawan Firaun, seorang raja yang penguasa di saat itu, kemudian ribuan ahli sihir. Nah, itu. Jadi mukjizat
Apa kalau mukjizat kita sekarang apa? Mukjizat Nabi kita sekarang itu adalah Al-Quran. Walaupun dulu pernah Nabi membelah bulan dan lain sebagainya, kemudian bisa membagi minuman dan makanan cukup, walaupun makanan dan minumannya itu cuma sedikit dan seterusnya. Tapi inti dari mukjizat Nabi kita adalah Al-Quran. Di mana perbedaannya? Mana yang lebih hebat, mukjizat Nabi Musa atau Al-Quran? Al-Quran. Kalau Nabi Musa itu tongkat dilempar jadi naga. Hebat kan? Hebat. Nah, Al-Quran kalau sekarang misalkan ada tongkat dilempar jadi naga, ramai nggak masjid ini? Ramai. Nanti subuh itu ada mukjizat, tongkat dilempar jadi naga, ramai masjid ini. Para wartawan semua udah hadir semua ya, ingin meliput. Katanya hebat Al-Quran. Nah ternyata begitu Al-Quran disampaikan pada subuh ini kan gak sehebat naga. Nah itu artinya apa? Artinya manusia itu kebanyakan itu terpesona hanya melalui penglihatan, hanya melalui indrawi yang lahiriah. Sementara itu bersifat fana, bersifat sementara. Namun jika kita kagum, terpesona, kemudian melalui akal pikiran yang diteruskan ke dalam hati, kemudian hatinya menjadi sebuah keyakinan, kemudian dari situ kita punya energi untuk semangat, insya Allah semangat itu tidak akan fana, tapi bernilai abadi. Itulah kehebatan Al-Quran. Nah maka itu bedanya. Kalau mukjizat Nabi Musa itu akan hilang bersama nabinya. Kalau mukjizat Al-Quran tidak hilang, meskipun nabinya sudah wafat kurang lebih 13-14 abad yang lalu. Tetapi justru melalui kehebatan Al-Quran itu umat Islam semakin hari semakin tahun terus bertambah di pelosok dunia ini. Itulah kehebatan Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi Musa itu dikagumi hanya pada saat itu, pada saat melihat. Tapi ternyata Bani Israel ketika ditinggal nabinya, apa yang terjadi? Wah, jadi arogan. Akhirnya bahkan jadi kufur, bikin agama sendiri, Yahudi, yang tidak percaya kepada Al-Quran dan seterusnya. Nah itulah perbedaan mukjizat dahulu dengan mukjizat kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di dalam tafsir ini diceritakan kenapa kita harus belajar mendalami kisah tentang Nabi Musa. Kemarin kita sudah sedikit diberikan unsur-unsurnya. Di antaranya yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan, dari kehancuran. Padahal Nabi Musa itu bayi melawan kerajaan, menang-menang. Bayi melawan kerajaan.
kerajaan, punya pasukan, punya tentara, punya segalanya, menang-menang. Logika kita menang kerajaan. Tapi itu kalau logika, ternyata logika itu tidak ada artinya jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah turun tangan. Kemudian yang kedua, turabbi Musa fi qusuri Fir'aun wa kana mu'minan wa nabiyyan min ulil azmi. Musa yang menjadi musuh Fir'aun tapi justru dibesarkan di rumah musuhnya. Ya, aneh. Jadi musuhnya Fir'aun seorang raja, punya istana, punya kekuatan. Nah, musuhnya itu dibesarkan di istana. Ini kalau bukan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin. Nah, kemudian ada lagi la asar. Tidak ada dampak liquwatil bashar wa ta'amurihim 'ala al-insan idza lazimathu al-'inayatul ilahiyah. Tidak akan ada dampaknya kekuatan manusia. Apapun rekayasa manusia itu tidak akan ada artinya jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan pertolongannya. Maka Fir'aun itu saat itu begitu yakin, sehingga Fir'aun itu mengatakan, inni la zunnuka ya Musa mas'hura. Wahai Musa, aku yakin kamu kena sihir. Tetapi Nabi Musa menjawab, qala laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la zunnuka ya Fir'aun masbura. Wahai Fir'aun, engkau sudah tahu apa yang ada, yang terjadi pada diriku ini. Itu adalah perbuatan Allah, perbuatan Rabbus samawati wal ard. Sudah nyata, lihat. Wa inni la zunnuka ya Fir'aunu masbura. Saya yakin engkau jika tidak bertaubat maka akan hancur. Masbur. Kemudian yang berikutnya, al-farajul ilahi ya'ti ba'da syiddah. Yang namanya solusi, jalan keluar itu pasti akan datang, tetapi biasanya setelah begitu berat tantangan dan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi begitu berat, baru di situ kadang-kadang pertolongan Allah itu akan datang. Kemudian as-sabru miftahul faraj wa hamidul aqibah. Sabar itu adalah kunci adanya solusi dan akibat atau akhir yang paling terpuji itu adalah kesabaran. Jadi ketika hidup kita menghadapi sesuatu cobaan, rintangan, kesulitan, kesengsaraan, itu pada hakikatnya Allah itu memanggil kita untuk sabar. Karena innallaha ma'as sabirin. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3 posisi. Sabar ketika apa yang pertama? Sabar ketika ngaji. Karena ngaji itu membutuhkan tidak ngantuk. Ini sabar apa enggak? Itu sabar dalam menjalankan perintah, ya. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan, ya. Kalau ngaji nggak boleh ngantuk, itu larangannya. Maka sabar apa enggak? Ya.
Nah, itu ujian sabar yang paling ringan itu. Kalau itu bisa, insya Allah dalam kehidupan yang lain menghadapi kesulitan yang lebih berat itu bisa sabar. Buktinya apa? Kenapa paling ringan? Iya, kalau udah selesai ngaji ya nggak ngantuk lagi. Jadi terang matanya. Maka ada anekdot mengatakan kalau kamu mau susah tidur ngaji aja. Nanti lama-lama ngantuk. Itu kok sudah pasnya. Jadi ternyata, apalagi kalau kita lihat hadis, ya, di dalam taklim itu biasanya setan itu sudah mempersiapkan diri, sudah duluan mempersiapkan karpet. Maksudnya bukan mantra, bukan. Mempersiapkan karpet. Nah, karpetnya itu dipasangi paku-paku. Tapi paku-pakunya itu nggak kelihatan. Sehingga nanti kalau taklim itu duduknya itu nggak ini, gelisah. Duduknya gelisah. Geser kanan, geser kiri. Ini lama benar ngajinya. Apalagi nunggu sarapan. Nah, jadi seperti itu. Maka itulah sabar, dibutuhkan kesabaran. Nah, jadi kembali lagi kepada kisah Musa. Kemudian dari kisah Musa itu, Nabi Musa ternyata itu punya hati yang lembut. Punya hati yang lembut, walaupun pada saat mudanya itu dia kasar dan keras. Terlihat pada sebagian ayat kisahnya itu Nabi Musa pernah memukul orang sampai mati. Itu orangnya Fir'aun dipukul sampai mati, sekali pukul. Kemudian Nabi Musa pernah marah ketika pulang dari Bukit Turisin 40 malam menerima suhuf dari Allah. Kemudian pulang ternyata kaumnya itu menyembah anak lembu yang disebut dengan al-ijl, anak lembu. Padahal waktu mau berangkat sudah dititipkan sama Harun, saudaranya Harun. Harun, ini tolong umat ini jangan melenceng dari akidah, menyembah Allah, ya, tidak boleh berbuat syirik dan lain sebagainya. Tinggallah oleh Musa. Begitu pulang sudah berdiri patung, yang patung itu bentuknya lembu. Di dalam Al-Baqarah itu diceritakan itu kalau ketiup angin dia bisa bersuara. Dan ternyata di situ ada setannya namanya Samiri. Samiri itulah yang membuat itu, ya, membuat merekayasa. Wahai kalian kaumnya Nabi Musa, perhatikan, kalian menyembah Tuhan enggak? Menyembah Tuhan. Kalian lihat Tuhan enggak? Enggak. Nah, ini pentingnya katanya. Maka kita harus membuat prototipe. Nah, Tuhan. Maka dibuatlah al-ijl, kemudian mereka dirayu terus menerus, akhirnya jadi ada ritual penyembahan. Kemudian di situ terjadi. Nah, Nabi Musa pulang melihat itu marah besar. Fa'alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dia sedang bawa suhuf Taurat. Melihat itu tiba-tiba suhufnya dilempar, suhuf Tauratnya dilempar. Kalau ibarat sekarang itu Al-Quran dilempar, dosa nggak Al-Quran dilempar?
Al-Quran dilempar. Ini kitab suruh Taurat itu dilempar. Fa'alqal alwaha. Dilempar karena apa? Marah melihat kaumnya itu menyembah al-ijl. Marah besar melihat kaumnya berbuat syirik. Nah, kemudian suhuf Tauratnya dilempar. Jadi Allah murka nggak? Ternyata Allah nggak marah. Kenapa Allah nggak marah? Padahal Nabi Musa melemparkan Taurat. Karena marahnya bukan karena marah kepada Taurat. Marahnya itu kepada kaumnya yang berbuat syirik. Kadang-kadang kita kalau emosi itu nggak sadar apa yang ada di depan kita lempar. Kadang-kadang begitu kan. Nah, itu biasalah manusia. Ya, manusia. Tapi jadi yang jadi masalah itu faktor marahnya itu karena apa? Kalau faktor marahnya karena benci kepada Al-Quran, terus Al-Quran dilempar, nah itu salah. Tapi karena faktornya bukan itu, ya, faktor seketika emosi, akhirnya dilempar suhuf, kemudian dia pegang Harun, ini keraknya Harun dipegang, mau ditinju. Nah, itu Nabi Musa. Tapi akhirnya ketika Nabi Musa dalam perjalanan waktu menjadi nabi, akhirnya dia semakin hari semakin lembut. Begitu juga kita seharusnya. Semakin banyak belajar Al-Quran, maka hati kita akan semakin lembut. Kalau ada orang belajar Al-Quran terus ceramahnya memaki-maki orang lain, itu namanya Al-Qurannya belum beres. Nah, jadi kelembutan itu Hanuma Musa ala qaumihi Bani Israel fabirrahmi min ghadabillahi alaihi bisababi ibadatil ijl. Lembut Nabi Musa hatinya terhadap kaumnya Bani Israel meskipun mereka marah. Meskipun Nabi Musa itu marah karena Bani Israel itu menyembah al-ijl, tetapi Nabi Musa tetap mendoakan orang-orang yang tua di antara mereka. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya bima fa'atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbi, ya Allah, law syi'ta, jika engkau mau, ahlaktahum min qablu wa iyyaya, hancurkanlah mereka semuanya, termasuk diriku juga. Wahai Rabb, jika engkau mau, hancurkanlah mereka, termasuk diriku juga. Apakah engkau akan menghancurkan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak ngerti? Ini Musa berani juga ya sama Allah ini. Ya, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya. Wahai Rabb, jika engkau mau, hancurkan saja mereka, termasuk diriku. Nih, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Wahai Allah, apakah engkau akan juga menghancurkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak ngerti? Jadi dari kesalahan-kesalahan itu Nabi Musa tetap memohonkan ampun buat mereka. Ya, memohonkan ampun buat mereka. Kenapa? Karena mereka sufaha, bodoh. Jadi ada untungnya jadi orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh ini di dalam kitab hukum Islam
itu lebih ringan, hukumannya lebih ringan dibanding orang alim. Jadi orang alim juga resikonya berat, konsekuensinya berat. Ya, kesalahan sedikit bisa jadi hukumannya lebih berat dibanding orang yang bodoh. Maka itulah keutamaan sholat berjamaah. Kalau orang nggak ngerti doanya, nggak paham doa sholat, nggak paham rukun sholat, itu jangan tinggalkan sholat berjamaah. Karena walaupun nggak baca Al-Fatihah, sholat berjamaah sah aja makmumnya. Makmumnya, bukan imamnya. Ya, buktinya apa? Buktinya kita datang, imam udah mau ruku, ya, terus kita Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Akhirnya udah ruku, baru satu ayat, baru dua ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Udah ruku ikut imam, dapat rakaat nggak dong? Dapat rakaat nggak? Dapat. Padahal Al-Fatihahnya baru dua ayat. Coba kalau sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus ruku, Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak boleh. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Baru berlaku tuh hadis itu. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah bagian daripada rukun. Jadi orang kalau bodoh artinya tidak tahu tentang detailnya sholat, itu kalau bisa jangan sholat sendirian. Sholatnya berjamaah di masjid, ya. Kecuali orang udah paham, kalau udah paham sholat sendirian mantep. Allahu Akbar. Jadi rukun-rukunnya itu paham, terus bacaannya juga nggak salah sendirian. Ya. Tapi kalau orang nggak lagi doanya artinya belum ngerti, jamaah itu solusi. Ya, nanti salah-salah tanggung jawab. Ya kan? Iya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Salah-salah tanggung jawab imam. Ya. Pahalanya sama. Jadi makmum tuh nggak akan kena kesalahan imam, tapi imam sendiri nanti yang dituntut. Tapi kalau imamnya benar, makmum dapat tuh pahalanya. Apa nggak enak jadi makmum? Ya, seperti itu, itulah. Maka jadi orang sufaha itu selalu didoakan diampuni. Orang bodoh, ya kan? Ya itu. Jadi mau jadi orang alim apa orang bodoh? Jadi orang alim itu resikonya berat, hukumannya lebih berat. Man salaka tariqan, kata hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Menempuh jalan berarti kan masih belajar. Nah itu dijadikan dalil buat orang yang nggak pinter-pinter belajar terus ya. Nah itu ternyata Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Boleh bapak-bapak punya dalil ini, boleh, ya kan? Iya kan? Jadi ngaji terus, nggak apa-apa. Kita menjadi pelajar seumur hidup nggak apa-apa. Karena itu di dalam Islam dimudahkan masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan orang alim kalau begitu? Orang yang sudah alim,
Nah, orang yang sudah alim dalilnya beda lagi. Ya. Al-alimu fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim itu dibanding orang yang ahli ibadah sekalipun itu bagaikan jutaan bintang di tengah-tengah bulan purnama. Jadi orang alimnya itu diibaratkan sebagai bulan purnama. Terang mana jutaan bintang sama bulan purnama? Terang bulan purnama. Bintangnya jumlahnya jutaan, bulan purnama cuma satu. Artinya orang alim ibadah 1 rakaat itu masih lebih baik dibanding orang bodoh 1000-an rakaat. Istighfarnya orang alim 1 kali itu masih lebih baik daripada istighfarnya orang bodoh ribuan kali. Apalagi kelebihan orang alim. Kelebihan orang alim, fayastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh walau kana hitan fi jawfil ma. Orang alim itu diistighfarkan oleh seluruh alam raya. Meskipun ikan-ikan di dalam air itu beristighfar untuk orang alim. Waduh, sekarang lagi fadilah orang alim, tadi fadilah orang. Nah, artinya apa? Artinya semua kita punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Ya, semua kita punya peluang untuk masuk ke dalam surga dengan kelebihannya masing-masing. Saling menghargai. Ya biasa aja. Jadi itu konsep hidup yang luar biasa, itu biasa aja. Ya. Jadi itulah beberapa faidah mengapa kita harus memahami kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan jadi ibrah dan motivasi buat kita untuk bisa melaksanakan dan bahkan menjadi kepribadian kita. Pertama, kita harus banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus mendidik hati tetap lembut melihat kesalahan orang lain, melihat dosa-dosa orang lain. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jangan sampai kita belajar Al-Quran terus menerus tetapi kita sering menyalahkan orang lain. Artinya apa? Artinya orang itu salah itu dilihat latar belakangnya apa. Misalnya subuhnya kesiangan, itu orang kalau sholat subuhnya kesiangan. Yang namanya kesiangan itu bukan kesalahan orang. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Karena Allah lah yang menidurkan orang di waktu malam. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Walaupun orang itu ikhtiar, tapi yang namanya tidur itu enggak sadar. Jadi kalau orang tidur itu enggak sadar. Dan enggak ada kewajiban sholat kalau orang lagi enggak sadar. Ya. Kewajibannya kapan? Kalau dia sudah bangun. Kalau sudah sadar. Ya. Nah, ada hukum lagi di Al-Quran, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra. Jadi jika engkau lagi dilalaikan oleh setan sehingga tidak sadar, fala taqud ba'da dzikra. Jangan kamu duduk dengan orang yang salah sampai kamu sadar. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain bahwa rufi'al qalamu an salas. Jadi hukum itu diangkat dari beberapa orang.
Pertama, orang yang bodoh, ya. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang yang sedang tidur. Yang keempat, orang gila. Yang keempat, orang gila. Jadi kalau mau nggak sholat tapi nggak dosa, ya jadi baik, itu saja kiranya yang bisa sampaikan dari tafsir ayat ini. Mudah-mudahan menjadi pahala yang besar, kemudian bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.